Wah, ini sajen tambah banyak nih, Prim. Hah? Tambah Sajen, klepon sama kue putu nih. sajen pesugihan. Ini masih belum habis. Gua inget makan begini nih paling enak Jogja nih, Prim. Nggak tahu tuh waktu itu di depan hotel ada ibu-ibu bawa bakul jajan begini. Ya ini ubi, singkong, Oh itu. terus ya gitulah jajanan-jajanan Umbi-umbian. umbi-umbian, jajanan-jajanan pasar gitu. Tapi ya gitu, gue senengnya kalau jalan-jalan tuh ntar ketemu makanan-makanan Kuliner ya. lokal. Kuliner ya. Ya nggak Lokal food. nggak hunting sih, tapi kadang-kadang kalau ketemu kayak gitu tuh seneng aja gitu. Ini kayak gue nih beli ini nih, blangkon ini Beli di mana? di Ponorogo. Oh gue ya. Blangkon warok. Kayak apa namanya? Beda dengan bangkon-bangkon kayak misalnya di Jogja, Solo itu beda. Beda, bukan blangkon Jogja mah nggak begini nih modelnya. Iya, iya. Ini kalau jalan-jalan ini begitu tuh cari tempat Cari-cari. lokal. Paket lagi. Oke, kalau lu suka cari experience dari daerah-daerah tertentu yang lu datengin gitu misalnya. Iya. Oke, oke. Experience-nya lebih kayak ke local culture gitu atau gimana sih? Ya, Mulai dari kuliner, mulai dari gue sih berpikiran apa namanya rekreasi itu kan atau wisata itu kan kita menyediakan waktu dan apa ya dana untuk kita spending apa namanya supaya merefresh pikiran, rekalibrasi otak lah. Setelah sekian lama kita pakai kerja terus stres segala macem kan kadang-kadang butuh peregangan urat saraf juga tuh. Nah kalau gua lebih memilih apa namanya mendapatkan sesuatu atau mengalami sesuatu yang gua nggak bisa dapetin di sehari-hari. Nah, di mana tempat gua main atau berwisata, yang gua cari adalah ya belajar kearifan lokal lah, gitu. Kita nggak akan hidup di sana selamanya, jadi mumpung lagi di sana ya kita. Oh justru menyenangkannya karena nggak terus-terusan di situ sebenarnya. Iya, kalau kita terus hidup di situ ya Bukan jadinya. experience lagi nih, jadi kayak Iya. daily life nanti. Iya. Lu doyan nggak jalan-jalan? Doyan, gue doyan banget jalan-jalan. Tapi kalau sini frekuensi lo buat jalan, mungkin nggak usah jauh-jauh sih. Misalnya lo butuh untuk traveling sesaat, itu frekuensi lo bulanan sekian kali kah atau gimana, atau sesempat lo aja tuh gimana biasanya lo? Ya seadanya waktu sama seadanya dana. Pas lagi ada dana nggak ada waktu ya diparkir dananya. Pas ada waktu nggak ada dana ya tetap cari rekreasi, karena ada beberapa rekreasi atau wisata yang ternyata nggak butuh ngeluarin biaya banyak gitu, tapi ya nggak bisa kemana-mana juga gitu ya, mungkin di sekitaran tempat tinggal atau apa, kalau dicari sebenarnya ketemu aja gitu. Dan memang sekarang akomodasi baik penginapan atau transportasi itu memang semakin affordable lah ya buat kita. Ya karena demand naik, akhirnya supply mengikuti demand, ya akhirnya ketemu Harganya turun, equilibrium baru ya. Dan apa namanya ya kompetisinya makin ketat, jadi mereka harus apa ya bersaing di harga dan servis ya gitu. Makin jadi masyarakat yang punya hobi ibaratnya traveling udah nggak jadi sesuatu. Tetap sih beberapa orang masih jadi satu kemewahan ya, tapi semakin affordable buat dinikmatin, bahkan masyarakat menengah ke bawah juga lah ya. Walaupun memang tipe-tipe traveling atau rekreasi berbeda-beda ya. Ya jadi ada pilihan aja sekarang, memilih yang mana, memilih yang mahal, complete experience, bisa beli ini, beli itu segala macam. Ada yang ya udah pokoknya kesana nikmatin suasana, nikmatin yang bisa dinikmatin tanpa perlu keluar biaya gede. Ya apa namanya tempat wisata itu juga nyediain sih. Oh, lu doyannya kemana emang jalan-jalan? Kalau gue sih lebih suka yang back to nature ya, San. Jadi kayak ke pantai atau ke
ke gunung, lihat daerah pegunungan, terus kalau di wilayah Jawa Barat atau Bogor ini banyaknya kayak ke curug gitu. Curug itu air terjun ya. Banyak banget ya daerah sini ya? Banyak. Air terjun mini, ada yang besar, ada yang kecil juga. Terus lagi ya, gue sih lebih suka ke alam sih ya, ke tempat-tempat yang langsung berinteraksi dengan kondisi alam tertentu lah. Misalnya gue ke pantai, terus suka ngeliat biota-biotanya gitu, atau snorkeling, liatin ikan-ikannya gitu, atau lu emang anak perikanan banget ya lu ya? Iya. Bukan karena perikanannya sih, cuma emang suka aja kayak kembali ke ngeliat ke suasana alam gitu. Atau ke gunung tuh nggak harus gua ngedaki-daki gunungnya sih, walaupun emang suka juga gitu. Kalau harus hiking atau naik gunung itu suka juga, tapi ke area kaki pegunungan, melihat bagaimana masyarakatnya punya culture bercocok tanam, hortikultur, ke perkebunan wortel, ke perkebunan sawi yang gitu-gitu tuh, atau ke perkebunan kol tuh suka sih gua. Tapi lu sehari-hari punya kolam lele, terus lu juga punya kebun kopi. Lu pada saat berwisata ke perairan lihat biota, terus ke gunung lihat perkebunan. Ini lu cari apa sih sebenarnya, Bro? Ya mungkin bedanya kalau misalkan yang kayak gue temuin sehari-hari kan artifisial ya, lebih gue buat kan. Kayak misalnya gue ketemu ikan tapi tempatnya gue buat tuh kolamnya gitu kan. Kolamnya gue buat, terus airnya gue ambil dari sumber, gue taruh dalam kolam. Dan emang ada nuansa alam ya, tapi udah terlalu banyak intervensi manusia, atau ada buatan lah di situ, artifisial lah sifatnya. Terus kayak kopi ya, perkebunan kopi kan emang karena dia ditanam, dirawat setiap hari yang gitu-gitu. Jadi ya mungkin butuh yang masih belum alami aja gitu. Lebih suka kayak gitu sih. Walaupun jadi kayak masuk ke perkebunan orang nanam wortel, kol segala macam, gua suka itu, tapi dia dekat ke alamnya kayak pegunungan, di kaki pegunungan tuh suasana udaranya juga lebih fresh segala macam. Gue suka kayak gitu sih. Ya kayak lebih semakin dekat sama alam gitu gue suka. Gue lebih suka prefer untuk jalan-jalan rekreasi. Gue memilih tempat-tempat yang menonjolkan dia punya kondisi wisata dari alam yang bagus gitu. Gue suka ke situ sih gue gitu. Walaupun yang kayak kuliner gue suka juga, ke suatu daerah nikmatin kuliner atau culture-nya. Ya, lu suka juga, tapi bukan itu top of mind lo, bukan itu. Ibarat kalau misalnya tadi lo misalnya ke Jogja, tadi lo cerita, terus nikmatin local taste di situ segala macam. Sekarang tuh gue lagi pengen banget ke Jogja, tapi gue pengen ke Gua Jomblang. Iya, daerah Gunung Kidul, Gua Jomblang tuh. Oh, gue pikir Gua Jomblo. Bukan ya, Gua Jomblo. Gua iya. Lu jomblo. Gua Jomblang. Oke, stop di situ. Oke. Kita balik ke Gua Jomblang tadi. Nah, itu gue kepengen caving gitu, lebih suka gitu sih. Spelunking itu yang loncat dari atas itu, bukan? Iya, dia kayak turun gitu, ke dalam gua, terus nyusurin gua, itu suka gitu. Gue suka gitu-gitu sih. Oke, kita sapa dulu penonton kita. Selamat datang di Ngarit, ngobrol seputar tani, sama gua Iksan. Dan gua Prima. Sekarang kita lagi mau ngomongin tentang jalan-jalan nih, yang rada-rada happy dikit lah. Kemarin pandemi, penyakit segala macam. Ya meskipun dengan adanya pandemi juga kita jadi terbatas sih mau jalan-jalan, karena banyak orang yang menjalankan protokol kesehatan dan lain segala macam itu membuat wisata tuh bukan lagi jadi, ya malah mungkin cenderung dihindari gitu ya. Nggak bisa dilakukan ya. Ya tapi bahkan untuk jalan-jalan ke mall, iya, mallnya nggak buka pun juga kita mesti hati-hati. Jadi akhirnya ya lagi masa surut lah ini sekarang nih buat wisata. Tapi kita mengangkat itu karena memang menyenangkan, suka nggak suka gitu ya. Yang namanya berwisata tuh menyenangkan. Ada orang yang mungkin nggak hobi buat jalan-jalan, tapi ya begitu disuruh jalan-jalan seneng juga gitu. Ya habis gimana, itu rekreasi sih kita kan. Kehidupan sehari-hari kita kan bikin rutinitas segala macam itu kan bikin bosen lah, bikin stres lah. Butuh untuk merefresh lagi ya, setelah suntuk dan keseharian.
walaupun sekarang ya kita nggak bisa jalan-jalan ya. Iya. Tapi baru-baru ini setelah memasuki masa new normal ini, beberapa area lokasi wisata langsung membludak luar biasa tuh. Kalau baca di beberapa media itu, khususnya di tempat kita di sini di Bogor, area puncak langsung macetnya luar biasa. Ya kemarin beritanya tuh ya, Iya, belum iya. dibuka new normal aja. Iya sudah penuh dengan Long orang. weekend kemarin tuh kan ada sempet Senin Iya. tanggal merah tuh. Kemudian juga di area satu bukit juga di wilayah Bogor nih langsung penuh orang ngecamp. Nah, padahal belum aman-aman banget nih bebas dari COVID. Kemudian di area pegunungan lain pun juga yang ada air terjunnya juga kemarin rame banget gitu. Artinya ya masyarakat udah nggak tahan pengen jalan-jalan ya, walaupun tidak disarankan dulu sekarang ini traveling. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa emang jadi kebutuhan sih, orang butuh buat traveling gitu. Apalagi kemarin sebelum masa pandemi ini ya masyarakat yang kalau dilihat angka pertumbuhan wisatawan itu ya terus semakin meningkat ya, Domestik maupun mancanegara ya, dengan ke berbagai tempat wisata dan preferensinya berbeda-beda tadi kan gitu ya. Kalau lu lebih suka cari experience, nikmatin local culture, local taste gitu ya. Kalau gua mungkin dengan balik ke alam lagi gitu, ke pantai, ke daerah pegunungan, gue suka yang gitu-gitu. Tapi intinya traveling ini udah jadi kebiasaan, lifestyle juga ya. Tapi ini juga sih mungkin lebih banyak orang yang mirip lu dibandingkan yang mirip gua, Prim. Karena kalau dilihat buktinya begitu melonggar sedikit PSBB itu ya orang ke gunung. Yeah. Orang ke puncak, kebun teh, kebun-kebun kayak gitu-gitu. Kayaknya mungkin gue juga yakin sih pemirsa kita nih banyak juga sebenarnya yang kepengen referensi top of mind-nya tuh adalah ke alam gitu. Kayak gue nih misalnya nih, gue memang bukan kalau wisata nggak nyari harus ke alam gitu ya. Tapi gue sendiri punya preferensi, gue lebih senang ke pantai daripada ke gunung. Gue lebih seneng ke laut dibandingkan ke gunung gitu. Ya nggak ngerti juga sih alasannya kenapa, tapi ada perasaan itu gitu. Kayaknya memang mungkin itu insting dasar manusia kali ya. Dulunya nenek moyang kita dulu sangat bergantung dari alam hidupnya. Terus juga melihat fenomena-fenomena alam tuh jadi misalnya kayak ngelihat pelangi tuh happy-nya minta ampun segala macam kayak gitu-gitulah. Ya paling simpel kayak ngeliat senja. Ya lu mah tukang kopi mah iyalah itu. Tapi maksudnya dicari. Kita lihat kayak dulu lagu-lagu orang zaman dulu memuja alam lah, memuja persawahan, sungai segala macam kayak gitu-gitu. Artinya memang mungkin hardwire di otak kita atau di insting kita manusia tuh memang senengnya tuh ke alam gitu ya. Merasa meskipun cuma sedikit waktu dari seluruh hidupnya dipakai buat rekreasi, tapi di saat-saat itulah ngerasa kembali ke alam. Bangun pagi buka jendela ngelihat pohon-pohonan, ngelihat bukit, ngelihat pantai, ngelihat laut segala macam. Itu nggak bisa dibikin-bikin gitu. Itu insting naluriah gitu. Apalagi dengan semakin majunya pembangunan perkantoran, industri, infrastruktur yang mengakibatkan ya kita semakin agak jauh tuh dengan sesuatu yang alami banget gitu. Semuanya udah bisa jadi ya kita sehari-harinya ketemunya dengan perkantoran, gedung, transportasi yang begitu ya pasti bosan juga. Akhirnya carinya ya agak ke desa dikit atau ke gunung dikit, ke pantai dikit. Orang kota mainnya ke desa ininya. Orang desa mah lihatnya itu lagi padahal bosan gitu. Tapi nggak juga mungkin kalau kita teliti lebih dalam lagi, orang desa juga mungkin kalau diajak jalan-jalan nggak terus pengen ke kota ngelihat tembok lagi, nggak pengen lihat beton lagi gitu. Nggak pengen lihat beton gitu loh. Mereka sendiri juga pengennya ya ke Curug lagi nyarinya gitu.
selain apa menyenangkan untuk dinikmati juga biasanya belajar ada sisi apa kok bahasanya mungkin edukasi, bukan? edukasi bertafakur dengan alam gitu ya rasanya kan kayak gitu. Sadis. Atau saya itu juga karena emang kosnya biasanya nggak mahal kan San? Iya. Biasanya nggak mahal ke area-area seperti itu biasanya nggak mahal, ke Curug kosnya biasanya nggak mahal, ke pantai juga biasanya nggak mahal. Berbeda kalau misalnya kita wisatanya ke amusement park atau taman-taman hiburan yang gitu-gitu kan yang berbeda, lumayan mahal biaya tiket masuknya, kemudian wahana-wahana kan cukup mahal biasanya. Jadi pilihan ke alam itu bisa jadi menjadi top of mind kalau misalnya kita coba untuk melakukan mini riset mungkin sepertinya wisata alam menjadi pilihan untuk banyak banyak orang mencari tempat wisata atau traveling kayak gitu sih ya. Tapi lu yang lebih sering kalau berwisata ke alam, lu pernah nggak mempelajari misalnya pas lu lagi main ke laut atau ke tambak atau ke mana gitu, lu mempelajari sesuatu untuk lu bawa pulang, lu terapin di kolam lele lu, atau misalnya lu ke kebun teh, lu mempelajari sesuatu di situ, terus mendapatkan apa metodologi atau kearifan di kebun itu, terus lu bawa ke tempat kopi lu gitu. Sayangnya kurang San. Gue pikir nggak kurang, maksudnya lu yang kurang itu atau lu merasa lu ada kebutuhan itu tapi kurang terpuaskan? Kebutuhan kesana gini, ketika gue misalnya main ke pantai gitu kan, itu gue nikmati itu keanekaragaman biotanya gitu. Yang kadang-kadang gue nggak tahu itu apa sebenarnya gitu. Saya pengen tahu juga apa ini unik nih gitu. Kemudian kalau misalkan main ke daerah pegunungan, kaki pegunungan, banyak orang bercocok tanam di sana. Ya menyenangkan sih kalau misalkan gue coba, barangkali gue bisa coba tiru nih, nanam wortel kayak di rumah, nanam kol kayak di rumah atau daun bawang kayak di rumah, pengen juga sih bisa seperti itu. Tapi sejauh ini sih gue datang aja gitu, karena emang biasanya juga gue nggak ketemu tempat mungkin ada lah ya, tapi kebetulan gue nggak ketemu aja tempat yang kita nikmati alamnya sekaligus ada services untuk ngasih edukasinya. Itu kayaknya nggak banyak gitu. Tapi kan agroeduturism kan mulai digalakan tuh, dan kayaknya banyak tuh kalau lihat di medsos tuh banyak juga orang nawarin itu gitu loh. Lu nggak pernah? Oh, paling gue pernahnya ke Malang ya, agroeduturismnya apel gitu kan. Tapi yang gue ingat itu metik apel doang kayak ya, tapi kan itu sesuatu yang nggak pernah lu dapatkan. Ya menyenangkan sih, tapi misalkan prosesnya atau karakteristik apel ini gimana, jenisnya apa aja segala macam itu ya mungkin ada keterangan di situ sih ya, tapi kayak gue lupa ya ada pemandunya atau enggak gitu gue lupa lah ya. Cuma ya di Malang sih ada agroeduturism tuh kayak banyak tuh ya. Di Bogor ada Kuntum Nursery, tapi itu buat anak-anak tuh, lebih buat anak-anak. Anak-anak ngasih makan kelinci, ngasih makan anak kambing yang gitu-gitu. Tapi kalau buat yang orang dewasanya, seingat gue nggak, mana lagi ya, mungkin metik stroberi udah itu doang di daerah Ciwidey gitu doang, metik doang selesai gitu. Padahal kalau ada cerita tentang proses nanam stroberi, apakah ini bisa dilakukan juga di area perkotaan kayak kita, kalaupun bisa caranya gimana gitu-gitu, gua nggak ketemu tempat buat bertanya sih di situ gitu sih paling. Nah, oke lah, mungkin lu belum terlalu punya experience untuk di agroeduturism itu tadi ya. Tapi kalau menurut lu nih, sebagai yang lebih sering lah, karena kalau kayak gua ditawarin begitu, kalau memang di tempat itu ada, harganya affordable, ya gua akan coba jabanin gitu loh, karena buat gua nggak pasang standar kalau untuk gua pengennya ke alam, gua pengennya ke sini. Kalau memang di situ ada, kayak cerita pengalaman gua waktu ke Bali. Tour guide gua bilang pas mau ke Gunung Batur apa Gunung Agung gitu ya, dari Kintamani lah. Pak, itu ada kopi luwak, ada peternakan luwaknya, ada kebun kopinya, mau mampirin nggak Pak? Ya gua mampirin lah kalau kayak gitu.
padahal nggak ada niatan sama sekali. Gue nggak pernah titip ke dia, saya mau dong ke ini lihat kebun kopi, ada nggak kebun kopi luwak segala macam. Tapi yang begitu dicamperin ke sana, kita lihat itu luwaknya bentuknya seperti apa yang dikandangin ya, karena dia pada saat makan buah kopi kan harus dilepas. Terus kita ngelihat proses dari diambilnya si kotoran luwaknya itu, kita dikasih lihat ini nih bentuknya, terus begini cara kita bersihin. Nah itu kan gue pas ngeliat, oh pas dibersihin memang sudah bersih gitu loh, memang dia diproses supaya layak untuk dikonsumsi lah gitu. Terus habis itu di roasting lah segala macam seperti kopi biasanya lah. Terus gue waktu itu nggak nanya tapi Robusta, Arabica segala macam, kayak mungkin Arabica kali ya. Arabica, Bali Arabica. Ya. Nah, terus ya begitu dicobain sih memang enak lah, tapi waktu itu dia ngasihin yang level topnya, gue nggak beli itu. Gue belinya cuma yang biasa-biasa aja lah. Terus pulang dari Bali gue juga nggak oleh-olehin siapa-siapa, gue habisin sendiri itu di Bali ya. Kopi luwaknya tuh ya? Jadi gue lebih ke experience-nya. Experience gue adalah gue diajarin sama petani kopi luwak tentang bagaimana dia menanam, produksi, panen dan lain segala macam. Jadi itu bagian dari experience gue diajarin orang nih, gue jadi tahu. Tapi gue tidak sedang cari tahu. Nah, menurut lu yang lebih sering ke wisata ke alam, sebenarnya kayak begitu-begitu tuh menarik nggak sih sebenarnya buat lu? Itu menarik San, karena kita datang ke wisata alam tadi ya. Ya nggak cuma datang cuma ngeliat, oh iya bagus ya, ada kebun kopi ya, ada kebun apel ya, terus foto di situ. Tapi ketika ada services di mana kita bisa dijelaskan tentang proses, the whole prosesnya sampai ke jadi produknya gitu. Itu kan jadi edukasi buat kita tahu, oh yang kita minum itu kopi luwak itu kenapa mahal, karena begini ya, atau kenapa begitu ya, kenapa, atau kita atau ke kebun apel, saya jadi cuka apel, oh prosesnya yang terjadi seperti ini loh gitu. Itu ini nggak cuma datang lihat kebun apel, metik udah gitu, atau stroberi misalkan, datang ke kebun stroberi, metik sendiri, timbang, bawa pulang, selesai. Tapi nggak ada cerita lain, nggak ada lagi yang bisa gue ingat tentang knowledge si strawberry itu sendiri, cara nanam dan sebagainya, gue nggak ada. Dan ketika itu ada, itu kan menyenangkan sih. Selain gue bisa lihat langsung penanamannya, memetiknya, tapi juga punya nilai lebih. Gue dapat knowledge baru tentang proses dari si komoditas tadi, misalnya di agriturism apel, agriturism strawberry misalkan, yang gitu-gitu, atau kalau tadi kopi luwak, itu menyenangkan. Tapi berarti sebenarnya mungkin gini ya, orang pada saat berwisata itu tidak membawa rasa penasaran atau tidak membawa rasa kepengen tahu atau kepengen belajar gitu ya. Tapi lebih ke itu adalah sesuatu yang ditawarkan berarti oleh si petaninya, bahwa monggo silahkan main ke tempat saya untuk lihat ini pengalaman metik, pengalaman nyiramin tanamannya, pengalaman ngasih makan hewan-hewan ternak dan segala macam. Tapi di saat para wisatawan ini sedang datang ke tempat saya yang ngajarin, saya ngasih tahu, saya membuka diri bahwa ini mungkin lebih banyak ke situ kali, Prim, atau gimana? Ini entah gue sotoy apa enggak ya, cuma kalau gue lihat preferensi kita nih ya, Indonesia nih. Kalau gue lihat orang-orang luar tuh mau jauh-jauh datang ke Indonesia karena mereka pengen tahu gitu, lihat proses kopi ini gimana sih gitu. Sampai jadi secangkir kopi. Proses apalagi nanam apel mungkin, atau yang nggak ada sana nanas mungkin, misalkan lihat seperti apa sih buah nanas itu, gimana sih nanamnya sampai jadi mungkin koktail apa segala macam. Curiosity mereka kesana itu gede gitu. Bahkan kita contoh misalnya gua tuh pameran kopi di Belanda gitu. Mereka ngelihat ketemu petani kopi langsung, itu seneng banget gitu. Kan hal yang langka sama mereka, karena ini ada nilai edukasinya nih orang ini nih gitu. Mereka bisa gali sesuatu dari sana. Jadi ketika mereka, atau kalau kita mungkin bisa jadi gua salah, bisa jadi gua sotoy, cuma kalau ngeliat kayaknya curiosity kita itu agak beda. Kita datang pengen lihat atau foto gitu doang udah gitu. Tapi Instagramable tempatnya selesai. Tapi
apa namanya kita Curiosity-nya ke arah sana kan ingin dapat knowledge-nya segala macam, memang kayaknya nggak setinggi orang-orang luar itu mungkin sana gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue sih seneng banget ketika dapat experience experience di mana gue nggak cuma datang lihat tempatnya dan foto-foto, tapi ada knowledge-nya juga gitu. Gue pengen banget sih, gue pengen banget tuh kayak datang ke perkebunan anggur di Prancis tuh, ngeliat. Ya kalau ke Prancis mah siapa yang nggak mau, Brim? Gue sih nggak ngincer Eiffel, tapi justru pengen gue ke perkebunan itu ngeliat. Mau minuman haram lu ya? Nggak sih, nggak sampai ke sana sih. Gue sih mau. Cuman nggak bakal kesampean aja kayaknya ke Prancis, Pak. Ya seru aja ngeliat perkebunannya, terus mereka ada manajemen persediaan stoknya mereka, terus prosesnya itu seru sih menurut gue, seru sih. Ya tapi mungkin petani-petani di Perancis atau di Belanda, kan Belanda tuh banyak tulip segala macam, itu memang cantik itu kan, lahannya tuh ini abis ungu, kuning, pink segala macam, itu kan memang cantik banget. Tapi memang mungkin mereka merancang lahan pertaniannya mereka untuk memuaskan rasa keingintahuan si pelancong gitu, si wisatawannya gitu. Nah itu di kita lebih ke arah petani memuaskan maunya wisatawan, atau wisatawan yang ditawarkan, ini loh Pak, bisa belajar loh Pak, sembari belajar loh di tempat saya gitu. Nah kalau menurut lu tadi, lu bilang kan ya mungkin lu merepresentasikan sebagian atau kalau tidak sebagian besar wisatawan kita nih yang maunya ya datang lihat apa ya, mungkin itu gua juga yang nggak terlalu seneng atau nggak cari untuk ke alam, mungkin itu juga gua seperti itu gitu loh, ditawarkan hayu, nggak ditawarkan ya udah gitu ya, udah nggak apa-apa gitu loh, gua lihat yang bisa gua lihat aja gitu. Nah artinya kan itu dari sisi petaninya kan tergantung dianya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau itu digarap dengan serius, menurut lo ada pasar nggak? Gue yakin ada pasar. Pasarnya gini, kalau yang gue lihat dia paling deket ya di Bogor ini, tadi gue bilang ada tadi menjual edutourism tadi, eduwisata tadi, Kuntum nursery misalkan yang gue tahu tuh, ngasih makan kelinci, ngasih makan kambing atau domba misalkan, terus ada mini sawah, bisa becek-becekan di situ mungkin tuh. Ternyata setiap weekend diramaikan oleh masyarakat dari perkotaan tuh yang nyari mini pertanian, mini farm, tapi ada beberapa farm sekedar untuk mencari experience itu gitu kan. Nah, tapi memang kekurangannya beda tadi kalau misalnya dicontohkan dengan tulip di Belanda, anggur di Perancis, itu memang skala industri, tapi juga mereka menawarkan untuk wisata gitu. Memang produksinya industri skala industri, tapi juga mengakomodir kebutuhan wisatawan gitu. Nah, yang kayak begitu gua lebih langka lagi nih nyari di sini gitu. Kayak ada dibuat skala kecil gitu kan, tapi emang dibuatnya hanya untuk eksibisi gitu, sebagai eksibisi. Oh ini loh ada showroom. Nah, showroomnya ini ada beberapa kambing, ini ada beberapa ayam, ini ada sepetak tanaman jagung, sepetak sawah gitu tuh. Tapi tempat mereka produksi mungkin ada di tempat lain gitu ya, yang orang mungkin nggak diarahkan ke situ. Nggak diarahkan sana, atau bahkan emang nggak ada sana, emang dibuat hanya ya eksibisi aja gitu. Memang lahan itu dibuka untuk ya, dia menjual experience sih gitu, experience ngajarin orang bagaimana bertani atau beternak gitu kan, tapi memang bukan tempat industrinya gitu yang kayak. Oh, itu yang bedanya sama di Prancis, Belanda yang gue pikir ya, negara-negara maju lainnya kalau gue lihat ya kan datang ke perkebunan tulip, nah itu bisa. Jadi kita dapat experience ke sana, berwisata ke sana, tapi memang itu mah industri, udah skala industri, diekspor segala macam gitu. Sekarang kalau di sini mungkin yang gue inget apel tadi gitu. Kalau kopi itu juga sangat layak, bisa banget tuh dijual pengalaman
mulai dari kebun kopinya, apa namanya, di kebun kopinya experience memetik, ada prosesnya. Mungkin gue yang kurang pengetahuannya, barangkali di salah satu kebun kopi ini sudah ada yang seperti itu, tapi gue wacana-wacana gue dan tim gue di kopi ini ada wacana-wacana ke sana, yuk kebun ini bisa jadi menjual wisata, menjual experience buat orang merasakan proses kopi ini dari kebun sampai ke menyeduh, itu potensial buat dijual juga gitu. Karena tapi gue ingat dulu waktu kuliah sih itu juga sama kampus gitu ya ke sana ya, ke PTPN sih Prim. Tapi memang karena gue dulu teknik industri jadi ke pabriknya, dan gue nggak tahu dia PTPN itu membuka wisata agro edutainment itu nggak ke halayak umum, terus itu dari ujung ke ujung nggak gitu dia. Dari mulai metik, ngumpulin, terus dikeringin dan lain segala macam sampai jadi teh, sampai QC-nya segala macam gitu. Kira-kira dia buka itu enggak. Tapi menarik karena mungkin itu salah satu jalan untuk mendekatkan orang yang awam dengan pertanian. Iya. Menjadi merasa nggak terlalu berjarak lah gitu dengan pertanian. Iya. Ya mungkin kalau di balance ya, di balance antara lahan produktifnya dengan lahan eksibisinya, atau didesain gimana di tempat di mana dia berproduksi itu cukup cantik untuk dijual sehingga orang mungkin tetap harus diawasin supaya nanti jangan ada yang iseng, ya biasalah orang sini lah jahil atau nulis-nulis di ininya di batangnya kah atau di mana ditulis-tulis segala macam, vandalisme kan, ya itu risiko karena membuka lahannya untuk orang halayak umum datang gitu ya, tapi harus dibalance. Iya. Gue jadi ingat belum lama ini kemarin gue umroh waktu di Madinah, salah satu kebun korma. Iya, kebun korma. Itu gue excited banget tuh kebun kormanya. Tapi sayangnya tidak sesuai ekspektasi karena hanya nggak bisa menjelajah ke kebun kurmanya, nggak dapet story tentang si kurma ini segala macam, hanya datang belanja dan nggak boleh masuk ke kebun kurma. Itu yang gue agak ternyata nggak bisa yang masuk ke kebun kurma, karena gue tuh suka tempat-tempat kayak gitu kan. Datang ke situ bisa keliling ke perkebunannya, dapat edukasinya, itu menyenangkan sih itu buat gue. Dan tadi kayak lo bilang, artinya di kita sih gue nggak banyak ngelihat, atau bukan bisa jadi gue salah ya, tapi artinya di sini ada potensi di mana pertanian ini juga bisa dicombine dengan wisata gitu. Tapi bukan cuma sekedar eksibisi aja, ya tetap dengan skala industri, tapi dibuat dengan cantik sehingga layak buat didatangi oleh wisatawan dan memberikan experience tertentu. Ya sebenarnya gini, dari sisi bisnis ya itu kan sebenarnya diversifikasi ya. Jadi pada saat ada satu kondisi di mana let's say seperti kondisi pandemi COVID ini, kalau dia hanya menyediakan lahan untuk wisata, sementara sektor wisata lagi terpukul kenceng-kencengan begini, nggak ada yang datang ke situ, lahan dia juga nggak bisa dipakai buat produksi, orang skalanya kecil banget, atau misalnya harga di market lagi anjlok, sehingga dia merasa panen pun dia nggak akan bisa dapat optimum nih. Nah dia bisa genjot tuh pariwisatanya di situ. Udah tanaman ini yang di daerah sini nggak usah dipanen dulu. Misalnya dia udah atur, kita jor-joran deh, kita kasih diskon apa segala macam, orang datang, pemasukan dia dari situ gitu loh. Itu kan trik bisnis juga tuh sebenarnya tuh. Mungkin teman-teman yang punya lahan apa segala macam mungkin bisa tinggalin komen di bawah supaya kita bisa dapat pandangan-pandangan yang lebih ini lagi gitu. Kira-kira dari sisi bisnisnya tuh bisa digali nggak sih dari yang begitu, atau sebenarnya ya nggak bisa, itu nggak bisa dijadiin satu gitu, karena kita belum dapat pandangan nih di yang lebih ke coret-coretan bisnisnya nih. Yang kayak begitu-begitu, karena manage resiko kan. Tapi untuk diwacanakan tuh good point sih San. Maksudnya tadi lu bilang tadi ya, itu bisa menjadi buffer ketika bisnis di pertanian ini kan sangat bergantung sama alam, tinggi, dinamis sekali. Kadang-kadang sulit mengestimasi, baik estimasi di harganya, nanti estimasi di hasil produksi, karena sangat tergantung sama alam tadi ya.
Tapi ketika kita bisa membuat diversifikasinya tadi justru ke sektor yang nyebrang gitu ya, artinya lompat gitu sektornya dari pertanian ke agribisnis, itu bisa jadi wisata. Ya Dari jadi pertanian ke wisata itu jadi barangkali bisa jadi buffer buat bisnis secara keseluruhan kayak gitu sih. Gue pikir poin yang bagus sih gitu, karena ya kayak gue juga sementara ini yang ingin dilakukan baru ini adalah tempat produksi gua, dan gue ingin menjadikan tempat pelatihan juga gitu. Latihan tapi belum sampai ke wisatanya gitu. Jadi kan pelatihan kan berarti kan hanya edukasinya kan, knowledge-nya gitu. Nggak ada wisatanya ya? Iya, belum ke arah sananya. Kalau misalnya wisata mungkin tempatnya dibuat lebih cantik lagi, mungkin landscape-nya diatur segala macam, itu yang belum ke arah sana. Gitu. Tapi gue pikir sangat menarik jika pertanian yang skala industri juga dikombin dengan konsep wisata tadi gitu sih. Ya, dan mendekatkan orang awam pertanian terhadap pertanian juga kan. Iya. Artinya yang tadinya mereka pengen mencari experience di alam aja, tapi ternyata ada edukasi yang didapat, ya semakin ngerti, semakin paham, dan semakin aware dengan pertanian sih itu. Mereka kayak gitu. Kaitannya antara wisata dengan pertanian ini itu hal yang ternyata dekat ya, gitu. Bisa kita dekatkan. Bisa dimanfaatkan juga untuk pertaniannya juga gitu. Oke. Teman-teman yang punya ide-ide lebih ini lagi, mungkin bisa tinggalin komen untuk kaitan antara wisata dengan pertanian ya. Apakah ini doable, potensial buat dilakukan, apa bisa menjadi strategi diversifikasi bisnis di sektor pertanian yang boleh jadi ini baik untuk dilakukan petani untuk menjaga pemasukan pendapatan petani ini ketika kondisi-kondisi ekstrim tertentu yang membuat harganya anjlok atau gagal panen, mereka bisa disupport atau bukan bisa diimbangi dengan menjual sektor wisatanya gitu. Ya mungkin, atau enggak cuma sekedar sharing-sharing kita, saya senangnya kalau main ke sawah pengennya ini, main ke kebun pengennya ini, nggak apa-apa, share-share aja di situ. Mungkin nanti bisa ketemu antara pengusaha agribisnis dengan wisata atau dengan calon-calon wisatawan gitu. Bisa ketemu di kolom komen, atau nanti kita bisa gali lebih dalam lagi tuh, entah kita undang teman-teman untuk ikut ngobrol di sini kah, untuk membahas agroeduturism inilah gitu ya. Dan bisa jadi berkaitan dengan jadi banyak pihak, ada penyedia jasa akomodasinya mungkin, dan ada memang yang memang concern di bidang wisata, dan kita yang di bidang pertanian itu bisa diskusi lebih banyak ya, menghubungkan kedua sektor bisnis ini.